Oke, thank you. Saya akan menjelaskan metode MC sesuai dengan permintaan kamu, agar sehingga kita akan paham sama-sama. Jadi fokus, dan kalau boleh menurut kamu penting bisa catat. Nah, sebenarnya harus kirim pakai teks, tapi saya buat video dan saya akan kirim. Oke, jadi MC itu ada beberapa metode. Yang pertama tuh MC untuk mengarahkan anak-anak sekolah. Nah, kita akan bahas dari arti MC. MC itu dalam bahasa Inggris, M itu master, C itu seremonial. Jadi master pemimpin atau master pengarah. Jadi itu orang yang MC dipercayakan kepada orang yang bisa mengarahkan semua orang. Jadi MC dalam hal itu MC dalam rangka kegiatan pertemuan perusahaan atau pertemuan kantor atau pertemuan bisnis, pertemuan sekolah, pertemuan rapat evaluasi yang mengarahkan orang, itu namanya MC. Tapi di sini kita akan bahas konteks dalam keagamaan. Jadi MC itu arti MC dan tempat di mana bisa mengarahkan. Jadi MC bukan hanya di gereja saja, tapi dimanapun namanya yang mengarahkan orang, itu namanya MC. Sama seperti moderator, bisa katakan juga itu MC. Atau pengarah umum, pengarah itu MC. Jadi MC saya akan menjelaskan beberapa poin. Pertama itu MC untuk di sekolah minggu, MC untuk di pemuda, MC untuk di jemaat, MC untuk di KKR, dan juga MC untuk kunjungan tertentu. Oke, kita akan memulai dari sekolah minggu. Biasanya di sekolah minggu ikuti situasi atau metode yang biasa gunakan di gereja tertentu. Contoh, kalau kamu diikuti gereja jemaat Betania, pasti dia punya metode cara MC-nya itu berbeda dengan gereja Betania di Jayapura, gereja Betania di Wamena, gereja Betania di Yahukimo atau di mana saja. Pasti berbeda. Jadi kemungkinan biasanya doa pembukaan, ya salam, doa pembukaan, baru puji-pujian, kesaksian. Kemudian doa sahabat itu setelah pagi kelas, baru bisa berdoa, dan sebelum pagi kelas juga bisa berdoa. Kemudian memberikan persembahan. Itu yang MC untuk di sekolah minggu. Kemudian tidak harus berdoa untuk doa sahabat itu. Tidak harus berdoa, tergantung aturan gereja tersebut. Yang kedua itu MC untuk di pemuda. MC untuk di pemuda pertama ya mengarahkan, biasa yang teman-teman lakukan, pembukaan, bisa masuk dengan puji-pujian, dan bisa juga pembukaan itu bukan dengan puji-pujian, tetapi juga dengan penyembahan, lagu penyembahan. Setelah itu masuk dalam kesaksian, sambut dengan pujian juga bisa, tanpa pujian juga bisa langsung.
setelah itu bersembahan. Bersembahan di sini setelah dengar firman Tuhan juga bisa, sebelum dengar firman Tuhan juga bisa, boleh sesuai dengan yang kamu punya persiapan. Kemudian ikuti waktu. Kalau waktu masih banyak, boleh aja, tergantung kamu punya penggunaan. Setelah dengar firman Tuhan, ya persembahan. Kalau sudah, setelah dengar firman Tuhan, langsung masuk penutup. Dengan menutupi, mengawali dengan pujian penyembahan. Langsung juga boleh, sesuai dengan metode yang digunakan di gereja tertentu. Atau metode yang kamu siapkan. Oke, itu MC untuk di pemuda. Sekarang MC untuk di KKR. KKR, jadi KKR itu artinya kebangunan, kebangkitan rohani. Jadi KKR itu biasa digunakan di mana orang sudah menjadi anak Tuhan, tapi rohaninya mati. Jadi kasih bangun dengan puji-pujian, kebangunan, kebangkitan rohani. Rohaninya masih tidur, makanya masuk kata kebangunan. Kebangkitan rohaninya mati, makanya masuk kebangkitan rohani. Kebangunan, kebangkitan rohani. Jadi KKR bisa digunakan tempat di mana orang sudah jadi anak Tuhan. Kalau tempat di mana orang belum jadi anak Tuhan, tidak perlu melakukan KKR. Yang perlu melakukan adalah menginjili, mendidik, memimpin, membina sampai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Oke, yang berikut itu MC untuk di KKR. Jadi solusi untuk di KKR itu biasanya puji-pujian yang banyak, kemudian firman Tuhan juga. Jadi metodenya sama, pembukaan dengan pujian penyembahan. Kalau ibadah-ibadah formal, ibadah-ibadah umum itu ya harus memulai dari pujian penyembahan. Kalau ibadah pemuda itu bisa dari pujian, memulai dari penyembahan juga bisa. Tapi ibadah formal seperti KKR itu harus memulai dari pujian penyembahan supaya terlihatnya bagus. Dia punya metodenya, metode penggunaan MC-nya bagus, orang menikmati. Oke, itu yang pertama. Yang berikut itu, kalau kamu MC di KKR, kebangkitan kebangunan rohani, perlu menyiapkan diri banyak. Apa yang kamu harus dipersiapkan? Puji-pujian, penyembahan sesuai konteks tertentu. Firman Tuhan, ayat-ayat hafalan yang bisa mendukung kamu untuk komentar, itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah pembukaan, puji-pujian, persembahan, baru sambil persembahan, sambil menjalankan persembahan, menyanyikan lagu-lagu KKR yang kamu siapkan boleh, atau waktu puji-pujian menyanyikan lagu-lagu yang banyak boleh, atau setelah dengar firman Tuhan menyanyikan puji-pujian yang banyak boleh, tergantung konteks yang kamu siapkan sesuai dengan persiapan kamu. Itu khusus untuk KKR. Kemudian setelah dengar firman Tuhan, penutup. Setelah penutup bisa masuk pengumuman. Pengumuman di sini yang biasa diberikan itu pertama itu koordinator kerohanian. Itu khusus untuk gereja Gidi. Ada gereja lain KKI, KPDI, Gingmi, mereka punya metode-metode penggunaan lain juga. Tidak semua sama. Kemudian diberikan kesempatan kepada kerohanian untuk membacakan jadwal dan informasi selanjutnya. Kemudian juga bisa diberikan kesempatan kepada ketua pemuda tertentu. Kalau KKR di tingkat klasis ya ketua pemuda tingkat klasis, KKR di jemaat ketua pemuda jemaat, KKR di tingkat pusat ketua pemuda pusat, tingkat wilayah ketua pemuda wilayah. Seperti itu. Kemudian yang berikut itu
MC di jemaat. Nah, jemaat yang dimaksud itu MC di hari Minggu atau ibadah-ibadah kegiatan, mungkin momen-momen peresmian gereja, penerimaan pemuda baru, atau kepanitiaan, pembubaran, seperti kegiatan-kegiatan itu. Jadi pertama ya pembukaan MC khusus untuk hari Minggu itu ya pembukaan dengan pujian penyembahan dan berdoa, salam-salam, kemudian masuk di puji-pujian. Puji-pujian harus sesuai konteks ibadah. Kalau temanya kamu sudah, tema firman Tuhan kamu sudah tahu, contohnya kasih, berarti puji-pujian itu harus tentang kasih, penyembahan harus kasih, komentar semua harus kasih, tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua harus tentang kasih. Puji-pujian, roh kesaksian. Di kesaksian di sini bisa menggunakan kartu. Ya, jemaat yang membawa pujian kesaksian silakan kasih kartu, kami akan melayani sesuai kartu. Atau langsung kasih kesempatan juga tidak apa-apa, sesuai MC punya penggunaan. Kalau dia mau kasih langsung, oke, boleh aja. Kalau sesuai kartu boleh. Oke, setelah kesaksian baru persembahan. Setelah persembahan harus lagu-lagu juga sesuai konteks persembahan. Gereja buat Tuhan selalu manis, berkatnya seperti sungai, atau berilah yang baik, atau kirimlah berita Injil yang, ya lagu itu NKI, seperti lagu-lagu itu sesuai konteks kegiatan. Ya, setelah persembahan itu firman itu warta mingguan atau warta jemaat atau warta, membacakan catbol ibadah. Setelah diberikan kesempatan warta mingguan, kemudian yang berikut itu doa syafaat. Doa syafaat sebenarnya ya tidak harus berdoa juga hari Minggu juga. Itu bisa berdoa di hari Sabtu, ya sesuai konteks tertentu, konteks jemaat. Kalau jemaatnya biasa berdoa, oke, boleh aja. Kalau tidak biasa, ya bisa berdoa di rumah, doa syafaat di gereja, mungkin di hari Rabu ada, atau pertemuan pengurus jemaat. Yang berikutnya setelah doa syafaat itu masuk dalam firman Tuhan. Ini khusus untuk hari Minggu. Setelah firman Tuhan, lagu penyembahan juga harus sesuai konteks firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan dia mau sebentar, dia akan sampaikan firman Tuhan tentang kasih. Kalau begitu penyembahan juga harus sambut dengan pujian penyembahan kata kasih. Contoh, kasih Yesus indah dalam hidupku, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, sesuai konteks lagu. Oke. Yang berikut itu setelah firman Tuhan baru penutup. Bulan itu khusus untuk hari Minggu.